Baik, saya ingin, sampaikan beberapa hal, sebelum kita masuk ke dalam topik bahasan, ya. Yang pertama adalah, mengapa mukjizat itu diperlukan, ya. Itu hal yang sangat penting, baru kemudian nanti kita bicara tentang apa itu mukjizat, lalu kemudian kita akan bicara tentang, bagaimana sebenarnya Al-Quran sebagai mukjizat itu, sisi apanya dan mungkin nanti akan bisa diberikan beberapa contoh ya, bagaimana bentuk mukjizat Al-Quran tersebut. Para pemirsa yang menurut Allah Subhanahu wa taala, mukjizat tadi saya katakan kenapa harus ada mukjizat, ya. Mukjizat itu adalah bukti, bukti yang memastikan bahwa orang yang membawa mukjizat itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang sangat penting dan perkara yang harus gitu ya. Coba misalnya kalau panjenengan, panjenengan mau ujian di sekolah ya, lalu kemudian, perlu ada bukti bahwa, Anda ini adalah siswa atau mahasiswa di sekolah atau perguruan tinggi itu. Apa buktinya? Ada KTM atau KTP ya, kartu pelajar dan semacamnya, itu menjadi bukti, ya. Demikian juga kalau misalnya mau melakukan sesuatu biasanya diminta bukti. Terutama hal-hal yang sangat penting, itu dimintakan bukti bahwa dia benar-benar adalah orang yang, benar ya, tidak ada kedustaan dan semacamnya. Nah, urusan tentang nabi ini urusan yang sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah urusan yang menyangkut, surga dan neraka. Bayangkan ya, kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, lalu kemudian, kita percaya bahwa dia adalah seorang nabi, padahal dia bukan nabi. Ya, misalnya kemarin misalnya ada seorang di Indonesia ya, perempuan mengaku apa? Sebagai nabi, gitu. Lalu kemudian ada sebagian orang percaya bahwa dia adalah nabi. Apa enggak neraka tempatnya? Ya, mengimani, mempercayai orang yang bukan nabi, dianggap, dipercaya sebagai nabi. Atau sebaliknya, ya, dia mengingkari seseorang yang mengaku nabi, padahal dia betul-betul nabi, ya. Lalu kemudian diingkari. Di mana tempatnya? Neraka juga, ya. Mengimani atau mempercayai orang yang bukan nabi adalah neraka. Sebagaimana mengingkari orang yang benar-benar nabi juga neraka. Dan kita tahu neraka itu begitu dahsyatnya siksaannya. Tak ada satupun siksaan di dunia yang mengalahkan siksa neraka. Oleh karena itu, mukjizat ini menjadi perkara yang sangat penting untuk membuktikan bahwa saya adalah seorang nabi, gitu. Jadi bagi seorang nabi, dia mengatakan, "Saya seorang nabi, saya utusan Allah SWT." Apa buktinya? Dia tunjukkan, inilah buktinya. Ketika dia menunjukkan buktinya itulah, maka tak ada bagi seorang untuk mengelak, untuk menolak bahwa dia adalah nabi. Nah, bukti yang dibawa oleh nabi itu dia yang disebut sebagai mukjizat, ya. Jadi, maksudnya mukjizat ini menjadi bukti bagi seorang nabi bahwa dia adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, perkara mukjizat ini perkara yang sangat penting. Dan, setiap nabi, setiap rasul, Allah bekali mereka mukjizat. Yang dengan mukjizat itu sebagai bukti bahwa dia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi saya katakan, kenapa ada mukjizat dan mengapa mukjizat itu diperlukan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang apa itu mukjizat, ya. Al-mu'jizah itu merupakan, ismul fa'il dari kata a'jaza. A'jaza yu'jizu mu'jizun, ya. Mu'jiz, ya, a'jaza, ya, dari kata ajaza, artinya lemah, dha'afa, lemah, ya. Maka a'jaza artinya ad'afa, membuat lemah, ya. Membuat lemah, siapa? Yakni membuat lemah dalam konteks mukjizat ini adalah membuat lemah orang yang ditantang oleh nabi tersebut. Sebelum sana saya ingin sedikit tambahan, a'jaza yu'jizu mu'jizun. Lalu ada tambahan tak, disebut tak marbutoh. Tambahnya apa? Itu adalah lil mubalaghah. Itu menunjukkan bahwa betul-betul itu melemahkan.
Nah, oleh karena itu mukjizat ini memang secara faktual dia melemahkan kepada manusia untuk apa? Untuk mendatangkan yang serupa. Itulah mukjizat, ya. Oleh karena itu, para ulama memberikan beberapa definisi tentang mukjizat, ya. Misalnya mukjizat itu disebut sebagai yang pertama, secara istilah itu al-mukjizah fil istilah itu adalah amrun khariqun lil adah. Jadi yang pertama adalah perkara itu haruslah perkara yang menyimpang dari kebiasaan yang ada. Dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan nidhamul wujud, ya, sunatullah yang sifatnya tetap, tidak pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan mendapati sunatullah itu ada pergantian untuk perubahan, nggak akan ada, ya. Nah, seperti api. Api itu punya sifat yang Allah ciptakan apa? Membakar, ya, panas dan membakar. Itu adalah sifat yang diberikan Allah SWT kepada api. Sifatnya, adahnya itu seperti itu. Eh, eh, Benda yang mati, ya, tidak bisa hidup kembali, ya. Itu adalah ada, ya. Demikian juga anak unta itu lahir dari induk unta. Itu semua adalah ada. Nah, yang disebut dengan mukjizat itu adalah khariqun lil ada. Dia menyimpang dari kebiasaan yang ada. Contoh misalnya tadi saya sebut tentang api, ya. Allah SWT ciptakan api itu punya sifat membakar. Maka siapapun yang dilemparkan dalam api, dia akan hangus terbakar. Nah, Allah SWT dalam hal Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tidak membuat beliau terbakar, bahkan merasa sejuk di dalamnya. Allah SWT berfirman, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Jadi dalam hal ini Ibrahim tidak terbakar oleh api itu. Ya, maka ini adalah perkara yang khariqun lil adah. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika melemparkan tongkat, dan tongkat yang dilemparkan itu adalah benda mati. Dia bisa menjadi ular yang punya nyawa, maka itu adalah khariqun lil adah. Unta itu lahir dari induk unta, ya, tetapi Nabi Soleh misalnya dia bisa mendatangkan unta yang keluar dari batu yang terbelah. Maka ini adalah khariqun lil adah. Nah, demikian juga Al-Quran nanti adalah perkara yang khariqun adah. Nanti akan kita terangkan bagaimana khariqun lil adah Al-Quran itu. Maka sebuah mukjizat itu bisa dikatakan mukjizat manakala apa? Khariqun lil adah. Jadi dia menyimpang dari kebiasaan yang ada. Kemudian yang kedua, makrunun bit tahadi. Jadi diiringi dengan apa? Tantangan. Tantangan untuk mendatangkan yang serupa, ya. Nah, biasanya tentu tantangan ini diberikan kepada satu kaum yang mereka punya keahlian di dalam bidangnya. Contoh misalnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kaumnya pada saat itu sangat ahli dalam bidang ilmu sihir, ya. Orang yang paling tinggi adalah punya ilmu sihir ini. Maka Allah SWT datangkan yang semacam sihir, bukan sihir, semacam sihir, ya. Lalu kemudian menantang kepada tukang sihir untuk mendatangkan yang serupa. Ketika tukang sihir melemparkan tali, berubah, tidak berubah sebenarnya. Tali tetap menjadi tali, hanya saja tampak oleh orang seperti ular yang bergerak-gerak, sementara Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat berubah menjadi api, menjadi ular. Ya, ini khariqun adah dan menantang mereka untuk mendatangkan yang serupa. Dan salimun minal mu'aradah. Jadi artinya tidak bisa mereka melawan tantangan itu. Ya, si tukang sihir Musa itu ketika tukang sihir yang berhadapan dengan Musa itu tahu benar bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukanlah sihir. Jadi kalau di dalam pertandingan itu tukang sihir melemparkan tali,
Maka orang-orang lain melihat tali itu berubah menjadi ular kecil. Begitu Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, berubah jadi ular. Lalu ular itu memakan tali-tali itu, maka orang-orang yang lain, penonton yang lain melihat ada ular besar sedang memakan ular kecil. Ya. Tapi tidak bagi ahli sihir. Ya. Mereka melihat yang terjadi ada apa? Ya, yang terjadi adalah ular besar sedang memakan tali. Karena sesungguhnya sihirnya yang melawan Nabi Musa itu tidak bisa mengubah tali menjadi ular. Yang ada adalah mereka saharu a'yunan nas. Mereka mensihir mata manusia. Jadi mata manusia itu disihir sedemikian rupa sehingga melihat tali itu seolah-olah adalah ular. Maka yang pertama kali beriman siapa? Nah, mereka tukang sihir karena mereka tahu benar ini bukan sihir, begitu. Nah, kemudian yang terakhir bahwa itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kehendak orang tersebut, ya. Nabi Musa bisa mendatangkan mukjizat itu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh ngulangin lagi dengan kemauan dan ini tidak akan bisa. Allah SWT yang mendatangkan. Demikian juga Nabi Isa, demikian juga nanti Al-Quran yang akan menjadi topik bahasan kita ini. Nah, demikianlah sebuah ilustrasi, sebuah mukjizat. Jadi di sana ada perkara yang menjadi khariqun lil 'adah, lalu kemudian ada tantangan untuk mendatangkan yang serupa, mereka berusaha untuk mendatangkan yang serupa dan mereka tidak mampu. Maka itu menjadi satu bukti yang nyata, itulah yang disebut sebagai mukjizat. Ya, eh, hal yang kedua saya kira sudah cukup tentang apa itu mukjizat. Lalu kemudian kita masuk ke dalam Al-Quran sebagai mukjizat. Begini, sebelum masuk ke sana lagi, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu memiliki banyak mukjizat. Ya, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan salah satu mukjizatnya apa? Yakni membelah bulan, bulan jadi terbelah. Ya, pohon juga bisa berjalan. Ya, ada air yang keluar dari sela-sela jari beliau. Ada makanan yang satu nampan, satu kuali, ya, lalu kemudian diambil, itu tidak pernah ada habis-habisnya. Padahal orang yang masak tahu benar dia masak itu hanya segitu, tidak mungkin cukup banyak orang, tetapi itu bisa berpuluh-puluh orang. Itu adalah perkara-perkara yang bisa masuk dalam kategori mukjizat. Tetapi mukjizat Nabi SAW itu yang sesungguhnya adalah Al-Quran, bukan itu. Karena apa? Karena Rasulullah tidak menantang umatnya untuk mendatangkan yang serupa dengan itu. Yang Rasulullah SAW diperintahkan untuk menantang umatnya untuk mendatangkan yang serupa dengannya adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Nah, sebelum saya masuk ke atau gini dulu, ada apa? Jadi sekarang di mana kalau begitu mukjizatnya Al-Quran? Nanti akan kita urai di mana. Tapi saya ingin kembalikan kepada definisi mukjizat awal kembali. Jadi itu adalah khariqunil 'adah. Nah, di Al-Quran ini adalah juga merupakan satu kalam, ya, satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang kalam itu menantang manusia untuk mendatangkan yang serupa, dan memang uslub bahasanya itu berbeda sama sekali dengan uslub bahasa yang pernah ada digunakan oleh orang Arab sebelumnya. Itulah Al-Quran yang disebut khariqun lil 'adah. Orang Arab ini punya uslub bagaimana mereka menyampaikan bahasa. Ada menggunakan syair, ada menggunakan nasr, ada menggunakan qasidah, rojas dan seterusnya, banyak sekali. Dan para ahli bahasa orang Arab ini mereka tidak pernah mengetahui uslub yang digunakan Al-Quran itu pernah mereka gunakan. Jadi benar-benar ini adalah khariqul 'adah. Saudara untuk Allah SWT. Jadi begini, Al-Quran itu bahasa Arab.
bilisanin Arabiyyin mubin. 100% bahasa Arab. Tidak ada satupun kosakata atau mufradat dalam bahasa Al-Quran itu selain bahasa Arab. Tetapi yang orang Arab ini tidak, maksudnya gini, secara mufradat itu adalah berbahasa Arab. Ya. Tetapi kemudian disusun dalam sebuah kalimat gitu, yang kemudian menjadi ayat, lalu ayat menjadi surat, dengan susunan seperti itu sesuatu yang tidak pernah digunakan, bahkan terpikirkan oleh orang Arab sebelumnya. Ini adalah perkara yang tadi disebut khariqul adah. Nah, saya ingin ada lagi satu hal yang ingin saya tandaskan tadi. Biasanya mukjizat tadi saya katakan itu digunakan atau diberikan kepada satu kaum itu menurut keahlian mereka masing-masing. Kaum Nabi Musa itu mereka sangat ahli dalam bidang sihir. Maka Allah SWT datangkan mukjizat yang mirip seperti sihir tapi bukan sihir. Nabi Isa itu saat itu yang maju adalah bidang kedokteran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat Nabi kepada Nabi Isa alaihissalam dengan satu mukjizat yang seperti kedokteran tapi jauh melampaui kedokteran. Bisa membuat orang buta menjadi melihat, bahkan bisa menghidupkan orang mati, sesuatu yang tidak pernah dijangkau dalam ilmu kedokteran. Nah, biasanya sesuatu yang unggul. Sebab kalau memang tidak unggul, yang enggak perlu ditantang, mereka yang enggak unggul. Nah, orang Arab pada saat Rasulullah SAW dilahirkan di sana, mereka punya keunggulan. Keunggulan itu adalah keunggulan dalam bidang bahasa. Ya. Mereka ini, Masya Allah, orang Arab itu punya kemampuan dalam mengungkapkan bahasa mereka melalui berbagai macam syair. Dan itulah yang menjadikan mereka itu punya kedudukan di tengah masyarakat. Jadi mereka mengadakan festival syair, dan syair yang bagus itu ditempelkan dalam Ka'bah, namanya terkenal. Jadi mereka itu sudah sangat ahli dalam bidang syair, ya. Dan Al-Quran turun, ya, seperti syair tapi itu bukan syair, ya. Dan mereka yang mendengarkan itu, orang-orang kafir itu langsung mengatakan ini bukan kalamul basar, ini bukan perkataan manusia. Mungkin agak sulit bagi yang tidak paham bahasa Arab, ya. Sebagai mudahnya ginilah, ya. Ini cuman gampangan saja. Bayangkan kalau ada anak-anak SD, ya, lalu kemudian disuruh membuat karangan, katakanlah karangan tentang lingkungan hidup gitu ya. Lalu kemudian semua muridnya membawa karangan sendiri ke sekolah. Ada salah satu murid yang datang dengan membawa bukan tulisannya sendiri, yang membawa disertasi bapaknya tentang lingkungan hidup. Dia berikan kepada gurunya. Apa gurunya bilang? Pasti bukan tulisannya. Karena gaya bahasa, uslub anak SD tadi itu dengan pilihan kata dan seterusnya itu, ini berbeda sama sekali, ya. Jadi yang disertasi tadi misalnya meski dengan menggunakan bahasa Indonesia full 100% misalnya, itu tentu berbeda sama sekali dengan gaya bahasa yang ditulis oleh anak SD tadi dengan kalimatnya, dengan pilihan diksi kalimat dan seterusnya. Orang kan mengatakan, pasti bukan tulisannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy, ya. Mereka itu tidak bisa, sebenarnya mereka tidak bisa mengingkari ini bahasa yang sangat indah, ya, yang sangat indah, dan mereka mengatakan ini bukan ucapan manusia. Sampai kemudian kita lihat bagaimana ucapan seorang Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah itu dia adalah orang tokoh Quraisy, ya. Bahkan jadi dia sangat menentang dakwah Nabi SAW. Suatu saat dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian dibacakan Al-Quran kepada Al-Walid ini. Apa dia katakan? Dia mengatakan bahwa, ya, intinya dia katakan, wallah ma fikum rajulun a'lamu bil ash'ari minni wala a'lamu bi rajzihi wala bi qasidihi minni wala bi ash'aril jin. Dia katakan,
Demi Allah, tidak ada seorang pun laki-laki yang lebih tahu dariku ya tentang syair, tentang rojas, qasidah, bahkan juga syair-syair jin. Dan dia katakan, wallah ma yashubhu alladhi yaqulu syai'an min hada. Dia katakan, demi Allah, tak ada satupun yang menyerupai ini dari perkataan ini. Tidak ada satupun yang menyerupai Al-Quran ini, tidak ada, kata dia. Ya, wallah innala qawluhu alladhi yaqulu lahlawah. Apa yang diucapkan itu sangat manis. Ya, wa inna alaihi latalawah, sangat lezat. Bahkan kemudian di akhir kemudian la ya'lu wa ma yu'la, sangat tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi lagi. Dia dengan objektif awalnya dia katakan seperti itu. Ini pasti bukan ucapan manusia, ya. Lalu kemudian hanya dia diprovokasi oleh Abu Jahal. Kalau kamu seperti itu, maka kamu akan ditinggalkan oleh kaummu. Padahal kaummu sekarang mereka mengumpulkan harta dan sebagainya untuk kamu, sehingga kamu jadi orang yang terkaya. Lalu kemudian dia mikir dan kemudian mengubah kata-katanya. Lalu kemudian dia katakan seperti yang digambarkan dalam surah Al-Mudaththir, innau fakkar wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, thumma nador, thumma basar, thumma adbar wastakbar. Faqala in hadza illa sihru yusar. Itu kalimat berikutnya setelah dia berpikir keras untuk mengatakan ini bukan Al-Qur'an. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang saya ingin masuk lagi ke berikutnya. Di mana Al-Qur'an itu memberikan tantangan. Jadi tadi disebut mukjizat itu adalah khariqul adah, dan di sana ada tantangan. Al-Quran menantang kepada manusia untuk mendatangkan yang serupa. Dan tantangan itu kalau kita lihat luar biasa, tidak hanya disampaikan dalam satu ayat. Ada setidaknya 5 ayat yang menunjukkan secara pasti bahwa Al-Quran menantang mereka. Ya, mulai dari untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Am yaqulunahu taqawwalah bal la yu'minun. Ya, mereka mengatakan takawwalah, Nabi itu membuat-buat saja. Ya, bal la yu'minun, bahkan mereka tidak beriman. Lalu apa kata Al-Qur'an? Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Maka datangkanlah ya dengan hadis bihaditsim mislihi. Maknanya itu dengan ucapan atau perkataan yang semacamnya, ini semacam Al-Qur'an ini. In kanu shadiqin, jika mereka orang-orang yang benar. Jadi awalnya diminta, udah kamu datangkan yang semisal ini. Gitu. Tak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Padahal mereka adalah al-bulagha, mereka adalah para ahli balaghah. Mereka adalah orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Ya. Dan mereka orang yang sangat membenci Islam, membenci Rasulullah SAW. Tentu mereka tidak akan tinggal diam ditantang begitu. Dan mereka berupaya, tapi mereka tidak bisa. Datang lagi ayat yang mengatakan, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mislih muftariyat. Jadi datangkan 10 surat ya saja yang dibuat-buat. Tidak ada seorang pun yang bisa. Akhirnya kemudian wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Satu saja datangkan yang semisalnya. Ya. Jadi kalau kamu ragu, datangkan, buat. Saudara Nurullah SWT, coba Anda lihat buatan manusia itu. Dulu mungkin pada saat ada, katakanlah ada telepon yang pakai ya, kabel, inilah teknologi yang canggih luar biasa. Tapi kemudian itulah buatan manusia, muncul buatan manusia yang lebih hebat. Muncullah handphone ya tanpa kabel. Ya, mungkin pada saat awal itu wah hebat. Ya, muncul lagi. Begitu seterusnya. Itulah teknologi buatan manusia. Ketika itu dibuat oleh satu manusia, maka dengan mudah orang lain membuat yang serupa, bahkan mengungguli. Dan Al-Quran jelas menantang mereka untuk membuat satu surat saja.
Dan tantangan itu, ya, ini berlaku bukan hanya untuk mereka, bangsa Arab, tetapi seluruh manusia. Karena di dalam ayat lain juga disebutkan, kul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Jadi seandainya apabila jin dan manusia, bukan hanya orang Arab, tetapi manusia seluruh dunia, bahkan mereka saling bantu dengan jin, ya, untuk mendatangkan yang sebenarnya Al-Quran itu, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan bisa mendatangkannya, ya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meski mereka saling bantu. Kita lihat bagaimana orang kafir, mereka tidak ridho dengan Islam. Itu tidak hanya berlaku dulu, tapi ila yaumil qiyamah. Maka tadi judulnya Al-Quran mukjizat sepanjang zaman. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat objektif, ya. Jadi kalau Anda ragu dengan Quran, bahwa Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, gampang. Buat yang serupa dengan Quran. Kalau Anda tidak bisa, berarti Anda kafir. Maka di dalam ayat berikutnya apa disebutkan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Apabila kamu tidak mampu, fa illam taf'alu, kamu belum mampu mengerjakan, maka ayat ini 1400 tahun yang lalu mengatakan walan taf'alu, dan kamu tak akan bisa mengerjakan. Masya Allah. Jadi ini orang Eropa, orang Amerika, Israel, orang-orang kafir itu benci kepada Islam. Mereka termasuk yang ditantang membuat yang semisal Al-Quran. Tidak usah banyak, satu surat saja. Mereka berupaya melakukan dan tidak mampu. Kalau tidak mampu, artinya apa? Artinya berarti memang benar bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai ijaz, mukjizat. Artinya Al-Qur'an datang dengan khariqul adah. Lalu kemudian menantang manusia untuk mendatangkan yang serupa, dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengerjakan atau melakukan. Jadi makanya sebenarnya dalam aspek ini saja, maka sebenarnya sudah diketahui ijaz Quran itu, gitu. Sederhana. Siapa yang ragu, silahkan buat seperti Al-Quran. Ya, Anda tidak bisa, Anda harus memastikan, harus mempercayai bahwa ini adalah Al-Quran dari Allah SWT. Kalau Anda tidak percaya, berarti ingkar. Kalau ada ingkar, uiddat lil kafirin. Allah sediakan neraka dan itu sediakan kepada orang-orang kafir. Hadirin para pemirsa yang Allah SWT. Saya ingin mencukupkan yang tadi sampai di situ. Nah, sekarang saya ingin masuk nanti sebelum kita teruskan dalam bentuk tanya jawab. Mungkin bisa diberikan contoh-contoh, ya, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Begini, saya ingin sebelum masuk ke contoh gini dulu. Tadi saya katakan Al-Quran itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab murni, ya. Mestinya kalau itu buatan Rasulullah SAW, orang Arab lainnya bisa membuat seperti itu, menyusun, memilih kata, menyusun kata, meletakkan kata dalam uslub sedemikian rupa. Tapi nyatanya Nabi sendiri tidak bisa membuat yang serupa, ya. Beliau itu dalam sejarahnya hanyalah yatslu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Jadi beliau itu posisinya hanyalah membacakan, ya, kepada umatnya. Beliau tidak mengarang, gitu. Karena ketika beliau berbicara tanpa membaca Al-Quran itu, uslub atau gaya bahasa itu jauh sekali berbeda dengan bahasa Al-Quran. Ya. Nah, sekarang saya ingin sedikit memberikan gambaran contoh, ya, gini. Atau sebelum masuk contoh begini. Saudara Allah Subhanahu wa taala, jadi satu
kalau kita berkomunikasi, bicara dengan orang, ya, eh, itu ada namanya, terus belum ke sana dalam bahasa Arab ya, terutama ini bahasa Indonesia saya kira juga ada, bahasa yang lain mungkin juga ada. Dalam menyampaikan informasi, yaitu adalah berkomunikasi, ya. Di sana ada kalimat yang istilahnya memiliki namanya al-ma'nal asli. Jadi makna asal, ya. Mana asal. Nah, kemudian di samping ada makna asli, ada namanya al-makna zaid. Jadi ada makna tambahan. Inilah yang kemudian mengakibatkan sebuah kalimat itu disusun dengan susunan yang berbeda. Kata qama zaitun dengan zaidun qaimun, inna zaidan qaimun, wallahi inna zaidan qaim, atau wallah inna zaidan laqaim misalnya. Al-makna aslinya itu sama. Ya, ini berbicara tentang bahwa Zaid itu sedang berdiri. Itu sama. Gitu. Tetapi ada al-makna zaid, ada makna tambahan dalam masing-masing kata itu. Ya. Inilah yang kemudian menimbulkan uslub yang berbeda dalam penyampaian. Nah, itulah yang digunakan oleh orang Arab yang disebut dengan al-balaghah dan semacamnya itu. Contoh saya katakan tadi. Nah, orang yang ini di satu sisi. Nah, ketika orang mau menyampaikan satu kalimat kepada orang lain, maka dia harus memilih kata yang tepat agar pesannya itu sampai kepada orang yang mendengar, gitu. Dan agar sampai tepat kepada orang yang mendengar, berarti apa? Dia harus tahu situasi, pikiran, perasaan orang yang diajak bicara, gitu. Nah, ini yang tadi saya berikan contoh dalam uslub balaghah dalam bahasa Arab tadi. Ketika kita akan menyampaikan berita bahwa Z itu berdiri, ya, dan orang itu tidak punya pikiran apa-apa tentang Z, cukup misalnya Zaidun qaim, Z itu berdiri, ya. Tetapi kalau kemudian kita tahu bahwa orang yang kita beritahukan akan kita sampaikan itu dia ragu, benar atau tidak, membenarkan atau tidak, maka perlu diberikan tambahan takkid, ya, satu takkid, inna zaidan qaim. Untuk apa? Untuk menghilangkan keraguan itu sehingga dia menjadi yakin atau dia percaya dengan berita yang disampaikan, gitu. Nah, mungkin posisinya bukan lagi dia ragu, wis gak percaya belas, nggak percaya. Maka ini perlu diberikan takkid, diberikan penguat, tidak cukup satu, mungkin dua bahkan lebih. Sehingga bisa dikatakan, wallahi inna zaidan laqaim. Demi Allah bahwa Z itu benar-benar berdiri. Untuk apa? Supaya hilang pengingkarannya, hilang keraguannya, dan kemudian dia menjadi percaya dan yakin dengan berita yang disampaikan. Nah, inilah yang disebut sebagai al-makna zaid. Jadi ini makna tambahan. Di dalam Al-Quran kalau kita lihat, Masya Allah, ya, pesannya itu sebenarnya itu. Tetapi kemudian Al-Quran memberikan uslub yang luar biasa. Sehingga mereka yang punya pemahaman tentang balaghatul Arabiyyah, mereka memahami lebih dalam dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu. Saya ingin berikan contoh, ya, contoh tentang ini, ya. Misalnya di dalam Al-Quran ini contoh, ya, ada dalam surah Luqman itu disebutkan wasbir ala ma asabaka inna dzalika min asmil umur, ya. Bersabarlah kalian dengan apa yang menimpa kalian. Sesungguhnya ini termasuk perkara yang sangat penting, ya. Di situ
tidak ada takkid inna dzalika min asmil umur. Tapi dalam surah Asy-Syura ayat 43 ada walaman sabara ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Yang pertama dalam surah Luqman ayat 17 itu digunakan inna dzalika min asmil umur, ya. Sementara dalam surah tadi surah Asy-Syura ayat 43, ya, di sana digunakan takkid, dengan lam muzahlaqah, ya. Di situ disebutkan lamin inna dzalika, ya. Jadi kalau yang pertama itu cukup inna dzalika min asmil umur. Tapi dalam surah Asy-Syura itu ada lam muzahlaqah yang ini juga memiliki fungsi untuk takkid. Inna dzalika lamin asmil umur, ya. Nah, di mana perbedaannya sehingga yang satu ada tambahan lam muzahlaqah yang memiliki fungsi takkid dan yang satunya tidak diperlukan. Nah, orang akan bisa memahami bahwa di sana ada perbedaan, ya, ada perbedaan perintah yang disebutkan dalam bagian sebelumnya. Dalam surah Luqman, sekali lagi surah Luqman ayat 17, ya, disebutkan wasbir ala ma asabaka inna dzalika min asmil umur. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya, inna dzalika min azmil umur, ya. Nah, sementara yang Asy-Syura tadi ada la min azmil umur. Nah, tadi saya katakan penggunaan ini kenapa ini tidak bisa dilepaskan dari kalimat sebelumnya. Dalam surah Luqman ini Allah hanya memerintahkan bersabar. Wasbir ala ma asabaka. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kalian. Ya. Jadi perintahnya berapa? 1. Wasbir ala ma asabaka. Maka takkidnya 1. Inna, sesungguhnya. Dzalika min azmil umur. Ya. Perintah 1, lalu kemudian takkidnya juga 1. Tapi begitu kemudian dalam surah Asy-Syura tadi ayat 43, walaman sabar, dan bagi orang yang bersabar, wa ghafara, dan dia memaafkan. Bersabar itu sudah berat. Lebih berat lagi apa? Memberikan maaf. Ya, apalagi itu yang dia tidak sukai. Maka ini lebih berat lagi. Maka wajar kalau kemudian takkidnya 2, inna dzalika lamin azmil umur. Itu contoh, ya. Dalam aspek pilihan kata, Masya Allah, ada luar biasa. Jadi Al-Quran, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu benar apa yang ada dalam pikiran manusia, tahu benar dengan apa yang dirasakan manusia, maka menggunakan kalimat itu kalimat yang tepat, tidak pernah meleset sedikit pun. Ya. Saya ingin berikan contoh tentang soal ini, ya. Bagaimana dakiknya, telitinya, detailnya penggunaan kata dalam Al-Quran, ya, sehingga tidak meleset sama sekali. Contoh misalnya ketika Allah SWT menggunakan kata musibah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma asaba min musibatin, ya, tidaklah menimpa musibah illa biidznillah. Tidaklah ada musibah yang menimpa illa biidznillah. Asaba, ya, asaba itu dalam bahasa Arab bisa memiliki beberapa makna. Makna yang pertama artinya adalah nazala, ya, turun. Ya, tidaklah ada musibah yang turun, yang menimpa kecuali dengan izin Allah SWT. Ya, coba perhatikan,
Ayat ini tidak menggunakan kata nazala, tidak menggunakan waqa'a, menimpa, tapi menggunakan asoba. Apa rahasianya? Ternyata kata asobat tadi seperti yang saya katakan bukan hanya memiliki makna nazala, bukan hanya memiliki makna waqa'a, tetapi juga asoba ini secara bahasa juga memiliki makna lam yuhti, tidak luput, tidak salah, ya gitu. Jadi coba perhatikan, kalau misalnya ada banjir bandang atau gempa, brek gitu ya, seolah-olah kan kalau kita lihat tuh terus jatuh korban banyak sekali. Seolah-olah korban-korban itu ini apa namanya, nggak terukur ya, itu kenalah siapa saja gitu ya. Wah ini benda mati, air yang katakanlah air berak ya, maka akan menimpa siapa saja yang kena. Seolah-olah ini benda mati yang yang tidak punya mata sehingga dia bisa menimpa siapa saja, tidak terukur ya. Tapi Al-Quran itu menggunakan kata asoba. Asoba itu bisa berarti menimpa tadi, tapi bisa juga berarti lam yuhti, tidak salah. Misalnya dalam hadis sebutkan apa? Kata asoba. Idat stahadal hakimu fa asoba falahu ajrun. Ya. Wa in akhta'a falahu ajrun. Seorang hakim ya ketika dia beristihad maka dia mendapatkan 2 pahala. Ketika dia asoba, ketika benar dapat 2 pahala. Ketika dia akhta'a, salah tidak sengaja dapat 1 pahala. Nah, ayat digunakan kata asoba itu memberikan makna begitu juga. Jadi ketika kemudian ada banjir bandang, ada gempa, tsunami, kemudian berjatuhan korban-korban itu adalah memang itu tidak salah. Yang jadi korban itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa si A itu akan mati saat korban itu. Dan si B itu tidak akan mati sekalipun dalam musibah yang demikian dahsyatnya. Tidak akan keliru. Nah gitu. Itu kata asoba. Masya Allah. Jadi kata ma asoba musibatin illa biidnillah. Ya, kata asoba tadi ini memang betul-betul satu diksi yang sangat tepat sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih, tidak mungkin salah ya. Ini contoh dan ini saya kira tidak terfikir oleh pikiran manusia ketika menggunakan dalam sebuah kalimat itu sampai sedetil itu. Demikian juga dalam kata yang tersusun dalam sebuah kalimat. Begitu detailnya ya. Contoh misalnya ya, contoh lagi nih. Dalam Al-Quran misalnya Allah SWT berfirman tentang orang-orang munafik ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini cerita tentang orang munafik ya. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan amanna ya, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Amanna ya, ini adalah fiil madhi. Fiil madhi itu menunjukkan bahwa dulu ya. Yang menunjukkan bahwa itu biasanya lebih kuat ini. Amanna. Jadi mereka telah beriman. Kalau dia ngomong seperti itu saat itu berarti juga masih beriman. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Allah tahu bahwa yang ngucap itu adalah orang munafik. Yang mereka itu apa? Mereka itu berbohong. Lalu apa kata Allah dalam ayat itu kemudian wa ma hum bimumin. Mereka ini bukan orang mukmin. Coba dalam Al-Qur'an tidak digunakan kan ini fi'il madhi. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ya. Mestinya kalau membantah perkataan mereka wa ma amanu, mereka tidak pernah beriman atau tidak sebelumnya tidak beriman. Tapi kalau menggunakan kata wa ma amanu itu bisa memberikan penafsiran, bisa memberikan pemahaman seolah-olah bahwa dulu mereka tidak beriman. Sementara sekarang bisa beriman atau besok bisa beriman. Jadi kalau digunakan kata madhi wa ma amanu
Juga tidak digunakan menggunakan fi'il mudhari, ya. Wa ma yu'minuna, wala yu'minuna, dan mereka tidak sedang beriman, ya, atau akan beriman, ya. Eh, eh, Tidak ditolak bahwa sebelumnya mereka pernah beriman, cuman sekarang atau, nah, itu tidak digunakan baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari, tapi langsung digunakan dengan menggunakan bentuk jumlah ismiyah. Yang jumlah ismiyah itu wa ma hum bimu'minin. Jumlah ismiyah itu tidak memberikan tidak memberikan petunjuk waktu. Ini istiqrar, as-subut wal istiqrar. Jadi untuk tetap dan dawam selama-lamanya. Mereka tidak pernah, sedang, dan akan beriman. Mereka bukan orang mukmin. Masya Allah. Jadi begitu detailnya pilihan kata yang digunakan dalam Al-Quran itu. Ya. Nah ini ada sesuatu yang sebelumnya saya kira tidak terfikir oleh manusia jika manusia itu berkata atau menggunakan kalimat itu. Baik, saudara rahimahullah, waktunya ternyata tinggal 6 menit ini ya. Baik, dibuka aja pertanyaan, nanti kita barangkali ada yang tanya, kita ada waktu 5 menit. Tidak terasa menyampaikan materi tentang Al-Quran sebagai mukjizat sepanjang masa.